Halo sobat pencinta tanaman, ketemu lagi dengan saya di Lucia Channel. Terima kasih bagi sobat yang telah subscribe channel ini dan telah kembali menonton channel saya. Video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai perawatan anthurium dari bijian. Seperti apa cara perawatannya? Mari sobat, kita lihat bersama. Untuk menanam biji anthurium, sobat pencinta tanaman harus menyediakan media tanamnya terlebih dahulu, yaitu campuran dari cacahan pakis, kokopit, dan sekam bakar. Perbandingan campurannya adalah 1:1:1. Ketiga bahan tersebut diaduk rata dan siap digunakan sebagai media tanam biji. Yang ini adalah Anthurium Hokeri Pink. Jangan lupa sobat, sediakan juga kertas nama untuk menandai setiap biji yang ditanam. Karena bila tidak ditandai, nanti kita akan kebingungan ini jenis Anthurium yang mana. Ketika kecil kita akan susah untuk membedakan jenis Anthurium, dan apabila sudah besar maka kita dengan mudah akan membedakan jenis anthurium. Oleh karena itu jangan lupa diberikan tanda pengenal tiap nama anthuriumnya. Biji Anthurium Hokeri Pink ini saya beli secara online, dan pada saat tiba saya langsung mencoba semainya di dalam kotak plastik yang diberi alas tisu, lalu dibasahi tisunya dan saya letakkan di tempat yang teduh. Dan sekarang saya akan mencoba menyemainya di dalam media. Dan ini adalah biji Anthurium Hokeri variegata albo. Pada saat tiba, biji ini memang diberikan tisu oleh penjualnya, tapi tidak langsung saya keluarkan. Saya langsung membasahi tisu tersebut, dan ini adalah kondisi biji setelah 5 hari disungkup lembab di dalam tisu dan plastik. Terlihat bijinya telah berkecambah dan siap untuk dimasukkan ke media tanam. Dan jangan lupa berikan tanda pengenal untuk tiap-tiap biji anthuriumnya. Lakukan hal yang sama untuk semua jenis biji anthurium yang kita miliki. Ditanam di dalam media, lalu letakkan biji di bagian tengah dan ditutupi sedikit saja di bagian atas. Sobat bisa lihat yang ada di dalam kotak karton itu adalah biji yang telah disungkup lembab di dalam plastik selama 5 hari. Mari kita lihat apakah sudah berkecambah biji-biji ini. Ini adalah Anthurium Jumani Mangkok Pagoda. Coba kita lihat apakah sudah berkecambah. Dan ternyata memang sudah berkecambah ya sobat. Setelah 5 hari disungkup lembab di dalam media tisu dan plastik. Sedangkan untuk air penyemaiannya gunakan larutan B1 yang telah dilarutkan dengan air. Untuk komposisi perbandingan larutan B1 dan air yaitu 1 tutup dalam B1 dilarutkan dengan 2 liter air, atau bisa diperkecil komposisinya setengah tutup dalam dengan 1 liter air. Jangan lupa berikan sedikit larutan fungisida. Saya biasanya memakai larutan antrakol untuk mencegah terjadinya jamur selama penyungkupan di dalam media tanam. Dari beberapa informasi yang saya baca di media sosial, ternyata biji anthurium ini ada 2 ukuran, ada yang lebih kecil dan ada biji yang lebih besar. Untuk ukuran anthurium yang lebih kecil itu adalah biji dari Anthurium bulu jago, Anthurium corong, Anthurium golok, Hokeri hijau atau merah, dan Anthurium gelombang cinta. Itu adalah beberapa anthurium yang memiliki biji yang lebih kecil. Sedangkan untuk bijian yang lebih besar itu terdapat pada Anthurium berjenis Black Beauty atau biasa disebut Selfie, Anthurium Garuda merah dan Anthurium Garuda hitam, dan Anthurium Jumani
itu biasanya memiliki bijian yang lebih besar. Biji yang lebih kecil akan lebih cepat berkecambah, sedangkan biji yang lebih besar akan memiliki waktu lebih lama untuk berkecambah. Dan ada juga biji yang mengalami kelainan seperti lama untuk berkecambah. Ada kemungkinan biji ini akan menjadi variegata atau kelainan warna pada daunnya, atau bisa biji ini akan menjadi kristata atau menjadi rumpun. Jadi apabila ada biji yang mogok berkecambah, sobat jangan langsung membuangnya, kecuali biji tersebut kempes atau tipis, tidak ada isi atau kosong. Itu bisa jadi gagal untuk berkecambah. Untuk semai biji tidak bisa 100% sukses karena ada faktor penentu seperti kualitas bijinya, wadah penyemaian, media tanam yang dipakai untuk penyemaian, serta lokasi peletakan selama penyemaian. Biji anthurium yang bagus adalah biji yang berasal dari buah yang matang. Kematangan biji berpengaruh terhadap tingkat perkecambahan. Tanaman akan berkecambah setelah 2 minggu apabila berasal dari biji yang matang. Tapi kalau belum matang bijinya, maka ia akan berkecambah dalam waktu 3-4 minggu. Buah matang umumnya berwarna merah, kuning, atau jingga. Itu semua tergantung pada jenis anthuriumnya. Anthurium hockeri buahnya berwarna jingga, sedangkan Anthurium jemani berwarna ungu. Biji segar ditandai dengan bentuk yang berisi dan gembung, sedangkan biji tua kulitnya akan kisut. Untuk awal penyemaian ini, saya menggunakan penyiraman dengan larutan B1 karena B1 sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan pada saat perkecambahan dan merangsang akar dari tanaman. Sedangkan media tanam yang dipakai untuk penyemaian yaitu cacahan pakis, sekam bakar, dan kokopit. Cacahan pakis ini berfungsi menjaga aerasi atau menjaga keporosan media, sedangkan kokopit untuk menjaga kelembaban, dan sekam bakar adalah antibakteri, mampu mengikat unsur hara dan dapat menjaga keseimbangan pH dalam media. Untuk penyiraman selama penyemaian ada 2 cara, yaitu dengan disungkup dan tidak disungkup. Apabila disungkup, gunakan plastik transparan seperti pada video berikut ini. Saya menggunakan bekas plastik pembungkus paket. Dan untuk penyiraman dengan tidak disungkup, sobat bisa melakukan penyiraman kabut setiap hari. Dan untuk peletakan atau posisi penyimpanan penyemaian ini, letakkan di tempat yang teduh dan maksimal 25% cahaya matahari. Berikut ini adalah penyemaian setelah 12 hari. Mari kita lihat sobat bagaimana penyemaian setelah 12 hari. Dan telah muncul tunas. Coba kita lihat yang ini, apakah telah muncul tunas. Dan ternyata sudah muncul tunas dengan daun 1. Kita lihat biji selanjutnya, garuda hitam, dan ternyata masih berbentuk biji, belum ada pertumbuhan sama sekali. Jadi sobat, pertumbuhan semai tidak akan sama. Dan ini juga Anthurium hockeri pink juga tidak ada menampakkan pertumbuhan sama sekali, masih berbentuk biji. Coba kita lihat, ini hockeri variegata albo, dan ternyata telah tumbuh tunas, dan itu akan membentuk selembar daun. Dan ini adalah hockeri pink, dan tidak ada pertumbuhan sama sekali,
masih berbentuk biji. Dan memang ternyata benar ya sobat, apabila jenis hokeri yang hibrid itu akan lebih lama pertumbuhannya. Dan ini mangkok pagoda telah tumbuh 1 daun. Pertumbuhan biji tiap-tiap jenis anthurium menunjukkan perbedaan. Dari 7 yang disemai hanya 4 yang tumbuh daunnya. Dan ini adalah kondisi 7 hari kemudian telah muncul daun semuanya, yang keempat kemarin. Dan ternyata hokeri pink tidak menunjukkan perkembangan sama sekali. Dan ini juga hokeri pink, tidak ada perkembangan pertumbuhan sama sekali. Kita coba lihat apakah bijinya masih bagus. Dan ternyata memang biji ini memang tidak bagus ya sobat dari awalnya. Dan dinyatakan ini gagal semainya. Bijinya busuk. Padahal cara penanganannya sama tiap biji. Dari 7 yang dicoba semai hanya 4 yang berhasil. Dan ini adalah media tanam untuk selanjutnya. Saya pakai pasir malang 1, pakis caca 1, sekam bakar 1, dan kokopit 1. Coba kita buat media tanam untuk perkembangan menuju 2 daun. Diaduk rata semuanya medianya. Tiap perkembangan daun anthurium kita usahakan mencukupi nutrisi dan unsur haranya. Apabila sobat memiliki persediaan cacahan pakis yang banyak, boleh ditambahi lagi cacahan pakisnya. Karena cacahan pakis termasuk media yang terbaik untuk anthurium. Karena anthurium ini sangat menyukai media yang agak lembab. Oke sobat, selanjutnya kita berikan sedikit anti jamur. Saya memberikan antrakol dan berikan juga sedikit perangsang akar untuk membantu pertumbuhan akar menuju daun 2. Pada anthurium, pertumbuhan akar akan lebih cepat daripada pertumbuhan bagian atas atau pertumbuhan daun. Karena itu media tanam harus dikondisikan lebih optimal pada pertumbuhan akar. Media harus mudah ditembus oleh akar dan kebutuhan udara pada anthurium harus tetap terjaga. Akar anthurium yang sehat berwarna putih dan jika tidak sehat akan berwarna coklat kehitaman. Bila media kurang poros akan menyebabkan akar busuk dan itu tidak akan membuat pertumbuhan anthurium berkembang dengan baik. Oleh karena itu, saya memberikan sedikit pupuk dekastar yang seimbang komposisinya untuk membantu menutrisi atau memberikan unsur hara yang lebih pada media tanam agar pertumbuhan akarnya berkembang dengan baik. Dalam perawatan anthurium ini, faktor yang menentukan adalah media tanam, air, dan udara. Itulah yang menentukan perkembangan daun maupun akar dari anthurium. Untuk penggantian media tanam anthurium mulai dari bibit hingga dewasa akan dilakukan beberapa kali penggantian media tanam dan penggantian media pot. Itu semua disesuaikan dengan kebutuhan dari akar. Apabila akar sudah menyentuh batas pot, maka sebaiknya dilakukan penggantian pot, dan untuk penggantian media tanam dilakukan apabila terjadi kebusukan akar. Untuk akar anthurium yang mengalami kebusukan akibat salah media, lakukan segera pertukaran media tanam dengan media tanam yang steril. Media tanam harus diganti minimal 6 bulan sekali atau maksimal 1 tahun sekali. Pada saat penggantian media tanam, terlebih dahulu sobat harus melihat kondisi dari anthurium.
Apabila anthurium masih memiliki tunas daun baru, maka sebaiknya sobat tidak mengganti media tanam dahulu. Sebaiknya sobat tunggu tunas daun baru tersebut tumbuh optimal, karena akan terjadi stres tanaman pada saat penggantian media tanam, dan stres tanaman tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan tunas akan menjadi lebih kecil daunnya daripada daun sebelumnya. Pada anthurium indukan yang bertongkol, penggantian media tanamnya harus lebih hati-hati, jangan sampai mengakibatkan banyak akar yang putus. Penggantian media tanam juga jangan seluruhnya, cukup bagian atas saja, sekitar 20-25% media bagian atas diganti. Dan penggantian media untuk anthurium indukan yang bertongkol ini sebaiknya menunggu tongkol tersebut sudah terjadi penyerbukan sempurna, karena penggantian media pada anthurium yang bertongkol akan mengakibatkan stres dan mengganggu pertumbuhan tongkolnya. Dan untuk tongkol anthurium yang terganggu pertumbuhannya, otomatis akan mengganggu kualitas dari biji-biji anthurium, dan itu akan menjadi sangat sia-sia ya sobat. Oke sobat, telah selesai repotting potnya untuk menuju 2 daun, dan ini adalah contoh anthurium saya yang telah memiliki 2 daun dan memiliki 3 daun. Yang awalnya hanya 1 daun, apabila kita rawat dengan baik maka akan tumbuh dengan baik. Jadi sobat jangan takut untuk memulainya dari bijian ya sobat, karena bila dirawat dengan baik pastinya akan tumbuh dengan baik dari biji 1 daun, 2 daun, 3 daun. Dan ini adalah beberapa contoh dari perkembangan anthurium yang saya mulai dari bijian. Baiklah sobat pencinta tanaman, sekian dulu informasi mengenai pengalaman saya menyemai anthurium dari bijian sampai anakan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi sobat untuk mulai menanam anthurium dari bijian. Dan sampai jumpa di video berikutnya yang pastinya akan lebih seru. Jangan lupa dukung channel saya, di subscribe, di like, dinyalakan loncengnya, dan di share. Bye.